Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Sahabat kurma yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan segala karunia, taufik serta hidayahnya Allah perkenankan kita untuk menikmati hidangan Ramadan di tahun ini. Sahabat kurma yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini mari kita belajar dan mengulas bagaimana orang-orang yang sudah sukses mencintai Al-Quran. Di antara tips-tips maupun cara mereka dapat istiqomah mencintai Al-Quran adalah yang pertama, mereka meluruskan niat lillahi ta'ala. Hal ini sangat penting karena seberapapun amal ibadah yang kita lakukan tanpa diawali dengan niat yang ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin kebalikannya yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka jika beramal kita mensekutukannya. Hal yang kedua yang penting kita pasang niat di awal adalah ketika seseorang sudah menentukan target, menentukan tujuan, namun dalam perjalanannya mengalami kelemahan atau futur istilahnya, maka niat di awal inilah yang akan mendongkrak dan mendorong kembali untuk semangat menuju tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Sahabat kurma yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kiat yang kedua yaitu temukanlah motivasi mengapa kita harus mencintai Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan banyak sekali keutamaan serta fadilah dari kita bersama Al-Quran. Di antaranya yaitu hadis yang beliau sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil qiramil bararah, yang artinya bahwa seseorang yang mahir ataupun ahli dalam bidang Al-Quran maka kelak dia bersama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tempatnya adalah di surga. Tak hanya itu, bahkan mungkin kalau kita belum sampai kepada derajat mahir, maka kita masih mempunyai harapan pahala, bahkan pahala itu dua. Hadis selanjutnya adalah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u lahu ajrani. Dan barang siapa yang belajar Al-Quran ataupun membacanya dengan terbata-bata karena susah atau sulitnya, maka baginya dua pahala. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan dengan Al-Qurannya itu dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang cahayanya lebih terang dari cahayanya matahari. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innalladzi laisa fi jawfi syai'um minal Qur'an kal baitil kharib, rawahu Tirmizi. Yang artinya, seseorang yang dalam dirinya atau dalam jiwanya tidak ada satupun ayat Al-Quran, maka sesungguhnya orang tersebut seperti rumah yang hendak roboh. Sahabat kurma, bisa kita bayangkan bagaimana rumah yang sudah tua hendak roboh, banyak serangganya tentu ya, banyak binatang melata dan seterusnya, sangat mengerikan ya. Maka kita berlindung, na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga seberapapun dengan kesanggupan kita mampu ya membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalnya. Kemudian kita juga sangat familiar ya dengan fadilah-fadilah dari berbagai ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Muluk kita kenal dengan surat perlindungan kita ya.
Surat Al-Mulk lah yang akan menjadi hujah dan pembela kita saat kita berhadapan dengan mungkar nangkir di alam kubur kelak. Kemudian kita juga mengenal dengan surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyinari dirinya sampai ke Jumat berikutnya. Kemudian kita juga mengenal dengan surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah kita kenal sebagai surat kekayaan maupun kecukupan. Barang siapa yang dawam membaca surat Al-Waqi'ah, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya sifat qanaah, yaitu sifat merasa cukup dengan segala karunia yang sudah Allah berikan kepadanya. Selain itu, kita juga mengenal surat Yasin. Barang siapa yang gemar membaca surat Yasin, bahkan di masyarakat kita sudah terbiasa ya familiar dengan Yasinan, maka Allah akan memberikan ketenangan pada batinnya. Yang terakhir mungkin bisa kita sharing hari ini, kita kenal dengan surat Al-Mu'awwidzat atau yang kita kenal dengan 3 Qul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang dawam ataupun rutin membaca surat 3 Qul di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai petang hari. Begitu juga kebalikannya, ketika kita rutin membacanya saat petang, maka Allah akan menjaganya sampai fajar menyingsing. Sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut tips atau cara yang ketiga mencintai Al-Quran adalah dengan mencari teman atau komunitas yang sama dengan kita, yaitu sesama pencinta Al-Quran. Hal ini sangat penting sahabat kurma sekalian. Teman inilah yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah mencintai Al-Quran. Dalam hal ini kita bisa melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, yang artinya seseorang itu tergantung agama temannya, ya, karena temanlah yang akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita. Kemudian tips yang keempat yaitu mengajak orang lain atau mendakwahkan apa yang sedang kita usahakan, yaitu mencintai Al-Quran. Hal ini juga sangat penting sahabat kurma sekalian, karena rasanya tidak mungkin ya ketika kita mengajak orang lain untuk mencintai Al-Quran, tetapi kita sendiri tidak melakukannya, kita sendiri kurang berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Maka hal inilah yang akan menjadi cermin bagi diri kita, akan menjadi cambuk bagi diri kita, agar kita terus senantiasa mencintai Al-Quran sepanjang hayat kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ali, "Ya Ali, la ayyahdiyallahu ala yadaik rajulan khairul laka mimma tala'at alaihi syams." Yang artinya, wahai Ali, sesungguhnya jika ada seseorang yang bisa berhijrah atau melakukan suatu kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh tanganmu atau usahamu, sesungguhnya itu lebih baik dari tempat terbitnya matahari, ya, artinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tips yang kelima adalah hendaknya kita mengevaluasi sejauh mana tahapan-tahapan kita atau yang sudah kita lakukan dalam rangka mencintai Al-Quran. Hal ini sangat penting sahabat kurma sekalian, ya. Mengapa hari ini tidak tercapai target tilawah kita, ya? Apa hal atau apa sebab yang menyebabkan hal itu tidak tercapai? Kemudian cobalah tanamkan dalam diri hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kita, evaluasilah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah Arab yang menyatakan bahwa ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat menanam amal, ya. Kemudian ad-dunya darul amal wala jaza, dan kebalikannya wal akhiratu darul jaza wala amal. Yang terakhir sahabat kurma adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seyogianya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dalam segala hal, apapun usaha yang kita inginkan, hendaknya kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan dengan doa Allah selalu hadir memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Demikian beberapa tips maupun usaha yang bisa kita tiru dari orang-orang yang sudah sukses dalam mencintai Al-Quran sepanjang hayatnya. Apabila ada kekurangan maupun kesilafan dari saya memohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.